ngawur. Oke gas, tambah 2 torang gas. Wah, well. So ya, jadi di video kali ini sesuai intro ya, kita akan membuat sebuah website di tahun 2025. Oke, jadi langkah, jangan langsung ke langkah ya. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah websitenya itu adalah yang pertama, kalian harus mempunyai sebuah laptop terlebih dahulu ya guys ya. Karena untuk membuat sebuah program, untuk membuat sebuah website, kalian memerlukan yang namanya laptop. Untuk spesifikasinya tersendiri yaitu bebas sebenarnya. Honestly, saya juga nggak terlalu tahu mengenai spesifikasi laptop ya guys ya. Karena ya, ini laptop juga dibeliin, jadi mungkin setahu saya untuk ngebuat sebuah websitenya ini nggak perlu spesifikasi yang dewa gitu ya, nggak perlu terlalu dewa banget. Yang pasti kalian bisa ngejalanin websitenya itu di Chrome kalian ya, betul. Yang pasti itu bisa jalan di desktop kalian ya. Untuk membuat sebuah website itu tidak perlu laptop spek dewa ya. Yang pasti laptop kalian nggak nge-lag, penyimpanannya banyak, bisa ngejalanin di Chrome kalian. Jadi untuk langkah-langkahnya, langkah yang pertama, kalian beli laptop dulu. Atau mungkin kalau nggak punya laptop, kalian bisa rental dulu. Atau kalian kalau misalkan mau coba-coba aja, mau iseng-iseng aja, kalian pinjem laptop teman atau laptop saudara kalian. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Kalau misalkan ngoding di HP, sebetulnya saya juga nggak terlalu tahu bisa atau enggaknya, karena untuk ngejalaninnya itu kemungkinan bisa dibilangnya agak terlalu berat ya. Tapi ada aplikasinya, ada buat ngoding gitu, cuman nggak tahu itu betulan atau enggak, fake atau real gitu ya. Jadi untuk langkah yang kedua, setelah kalian setup laptop atau ngebuka laptop, kalian langsung bisa buka Chrome kalian. Nah, di sini kalian langsung download yang namanya Visual Studio Code ya. Visual Studio Code download. Oke. Kalau sudah muncul, kalian tinggal klik yang bagian atas ini guys. Set klik. Oke. Nah, di sini ada 3 kategori, yaitu ada Windows, ada Linux, dan ada macOS. Oke. Karena ini sesuaiin aja dengan laptop atau device kalian. Karena di sini saya pakai laptop dengan device-nya Windows, jadi di sini saya downloadnya yang Windows. Alright. Dan di sini dia udah langsung auto download guys ya. Setelah satu klik, one click guys, one click, ya. Alright. Wait a minute. Oke, jadi di sini kita sudah selesai downloadnya. Dan kalau kalian sudah selesai downloadnya, kalian tinggal klik aja. Lalu habis itu ini di save next. Ini tinggal next. Ini tinggal install. By the way, untuk di tahun 2025 ini, kalian itu ngebuat sebuah website itu sudah dipermudah yang ada dengan namanya tools AI guys. Jadi di tahun ini kan banyak tools AI yang sudah ada gitu, kayak Claude, DeepSeek, apalagi yang paling overpower gitu ya dari segala AI ya, paling OP gitu ya, yaitu abang kita tercinta ChatGPT. Let's go. Oke. Jadi dari AI itu sudah pasti bisa ngebantu kita ngebuat sebuah websitenya. Tapi jangan kalian gunakan 100% AI itu untuk ngebuat program kalian. Jadi kalian harus tahu dulu dasar-dasarnya
dasar-dasarnya dulu mengenai codingan, mengenai kode, terus apa aja yang diperluin, terus apa namanya, ini fungsinya buat apa. Jangan langsung bikin 100% dari AI, karena nanti kalian pasti akan bingung sendiri. Nah, ini udah kelar downloadnya guys ya. Untuk launch Visual Studio Code-nya ini bebas, karena ini nanti kalau di checklist kita klik finish, dia langsung auto buka. Tapi kalau misalkan ini nggak di checklist, dia nggak langsung auto buka ya. Jadi ini checklist aja, kita finish. Nah, dia udah langsung auto ngebuka. Oke. Di sini karena saya udah punya Visual Studio Code-nya. Lalu langkah selanjutnya adalah ini, kita new window dulu. Nah, untuk tampilan awalnya kan kayak gini ya. Tampilan awal pertama kali Visual Studio Code dibuka. Ini nggak ada apa-apa, kosong melompong, hanya sebuah walkthrough. Ada get started, ada ya ini beginilah. Lalu langkah selanjutnya adalah kita ke file ini, file. Lalu kita klik open folder, guys. Open folder, guys. Oke. Lalu di sini kalian arahin ke directory kalian menyimpan nanti folder websitenya. Kalau di sini saya akan ke D. Di sini saya udah ada folder pribadi. Ke sini ini ada. Ini oke. Kalau saya akan naruhnya di sini ya. Untuk directory-nya ini bebas kalian naruh di mana aja, tapi saran saya itu taruhnya di D ya guys ya. Oke. Ini kita new dulu. New folder. Or wait. New folder. Nah, dan untuk nama foldernya ini sebenarnya bebas, nggak ada ketentuan khususnya. Tapi kalau misalkan kalian ingin ngebuat nama foldernya itu lebih dari satu kata, kalian jangan pakai spasi guys. Kalian makainya strip atau underscore guys ya. Nah, karena ada beberapa kondisi, kalau nama foldernya itu spasi, dia akan error untuk menjalankan foldernya itu. Karena waktu itu udah sempat saya alami sendiri. Jadi nama foldernya itu saya kasih spasi. Lalu ada beberapa kondisi saya ingin menjalani sebuah foldernya itu, dia error karena nama foldernya itu spasi. Jadi kadang nama folder itu mempengaruhi kini aja guys ya. Nah, ini kan udah selesai, kita langsung select folder aja. Nah, di sini udah kelihatan nih nama foldernya make website. Oke. Selanjutnya kita buat dulu file di sini. New file. Kita pakai bahasa yang paling umum dulu untuk digunakan belajar sehari-hari, yaitu index.html. Oke. Bang, HTML itu apa bang? HTML itu apa? HTML itu bahasa pemrograman kah? Atau apa gitu? HTML itu adalah bukan sebuah bahasa pemrograman guys, melainkan HTML itu adalah sebuah markup language atau bahasa, atau ya bahasa kitanya itu adalah bahasa tanda gitu ya. Jadi simpelnya itu adalah dia adalah sebuah kerangka yang dipakai di beberapa bahasa. Kan beberapa bahasa pemrograman tuh nggak cuman HTML itu bukan bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman tuh ada banyak, ada JavaScript, ada PHP, lalu ada Golang, ada Dart, dan ada yang lain-lainnya ya. Nah, untuk ngebuat websitenya itu dari beberapa bahasa pemrograman itu butuh yang namanya kerangka dulu. Pastikan kalau kita manusia ini kan punya kerangka ya, punya tulang gitu. Nah, kerangkanya itu dari HTML gitu guys. Jadi HTML-nya itu adalah buat buat ya kerangka website. Oke. Jadi gini, untuk membuat sebuah kodenya kita hanya perlu tanda seru di sini. Oke. Tanda seru. Ini ada shortcutnya, tanda seru satu ini. Tanda seru satu ini. Kita langsung enter, boom, dan dia akan langsung membuat sebuah template-nya guys. Oke, di sini kita melihat-lihat dulu. Di sini ini ada yang namanya title. Nah, title ini sebenarnya itu adalah judul. Kalau misalkan kalian lihat di sebuah website, di bagian atas ini ya, ini ada yang documentation for Visual Studio Code. Nah, itu title itu diambil dari sebelah sini guys. Title ini. Oke, makanya title ini
untuk memberikan sebuah judul di website kita, oke? Jadi di sini kita kasih aja title-nya misalkan ini. Nah, kalau di sini nggak apa-apa, nggak usah terlalu strip atau underscore, pakai spasi juga nggak apa-apa karena di sini nggak mempengaruhi, oke? Nah, lalu untuk cara menampilkan sebuah sebuah programnya itu, sebuah kodenya itu di browser atau Chrome kalian pergi ke bagian body ini nih, body. Nah, di dalamnya itu kita baru kasih, oke? Sini saya udah ada asistennya. Nah, ini asisten AI-nya guys ya, yang dikasih langsung oleh Visual Studio Code extension-nya. Kalian bisa download nanti untuk asisten AI-nya, kalian bisa cari tutorial di YouTube. Oke. Lanjut. Nah, ini kan berarti kita sudah membuat sebuah kode yaitu H1 make website, oke? Nah, cara menampilkannya adalah kita ke extension sini, kita cari extension yang namanya live server. Ya, live server. Salah. Nih. Kalian download aja ini karena di sini saya sudah download. Jadi saya nggak perlu download lagi. Oke. Kalian pergi lagi kan, oh ya. Kalau sudah terdownload extensionnya, kalian pasti di bawah sini ada yang namanya Go Live. Nah, ini adalah yang apa sih namanya? Yang diberikan oleh extension live server tadi. Dan kalau kita klik boom, nah dia langsung buka ke Chrome-nya guys ya. Dan di sini sudah sesuai dengan apa yang tadi kita buat, yaitu make website. Mantap. Oke, jadi kita sudah berhasil menampilkan tulisan websitenya ini ke Chrome. Oh, mantap. Dan gak sampai situ aja ya guys ya. Kita juga bisa kayak menambahkan button, atau misalkan kita mau nge-custom tampilannya ini gitu ya. Mau nge-custom tampilannya, misalkan background menjadi warna hitam, atau misalkan tulisannya menjadi warna putih gitu kan, atau nanti kita misalkan di pojok kiri sini ntar tiba-tiba ada matahari lewat, itu bisa ya guys ya. Caranya gimana? Caranya adalah kalian daftar aja ke SMK Taruna Bakti Depok dan pilih jurusan PPLG, karena nanti kalian akan diajarkan yang namanya membuat sebuah program, membuat sebuah website. Tapi kalian tidak akan diajarkan yang namanya ngehack, karena PPLG itu pengembangan perangkat lunak dan game ya. Jadi kita hanya bagian di perangkat lunaknya, bagian softwarenya, bukan ke hardwarenya. Oke. Dah. Ya, oh iya, sama tadi nih mungkin title-nya nih ya, saya akan kasih lihat untuk di sini nih, make website. Kalau misalkan kita ganti di sini, misalkan ganti. Salah. Misalkan kita ganti namanya ini judul website. Alright, wait. Nah, di sini akan langsung berubah auto ini judul. Gampang kan ngoding? Gampang. Oke, jadi segitu dulu aja untuk video text procedure atau tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen, guys ya. Assalamualaikum. Ya, dadah.